Hari ini kita ke tema 4, berbagai pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 4 subtema 3, pekerjaan orang tuaku muatan bahasa Indonesia. Pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur, atau disebut juga dengan jalan cerita dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Ayo, simaklah dongeng Tupai dan Ikan Gabus tema 4 halaman 95-96. Gak, kamu ngambil dongeng judulnya apa, Gak? Saya mengambil dongeng Maling Kundang. Kalau kamu? Saya mengambil dongeng berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Tolong ceritakan, Lip. Dengan senang hati, Gak. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, Tupai tidak melihat Gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa Gabus tinggal. Saat bertemu, Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Bagaimana dengan dongeng Tupai dan ikan gabusnya? Kejadian apa yang terjadi dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus? Lalu, bagaimana pendapatmu tentang kejadian dongeng tersebut? Menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran.
Masih ingatkah kamu tentang dongeng tupai dan ikan gabus? Perhatikan peta pikirannya. Judul Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh: tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Tempatnya di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat ikan gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral, kita harus saling menolong. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Itu saja yang dapat Payayat sampaikan mengenai tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku muatan bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.